Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat lahir dan batinnya. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih. Untuk ketua kelasnya Dayapan, silahkan dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dayapan sudah memimpin doa pada hari ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Awas sakit Bu Arin. Ya, Arin sakit. Siapa lagi? Badar izin. Badar izin. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh, yang izin semoga urusannya berjalan dengan lancar. Amin. Ada yang masih ingat pertemuan lalu kita belajar apa? Teks pidato. Teks pidato ada apa aja yang kalian pelajari di teks pidato? Ada tujuan. Iya, tujuan. Terus ada di teks pidato itu isinya ada apa aja? Pembukaan, isi, ada penutupan. Sepertinya kalian sudah begitu paham ya dengan materi sebelumnya. Jadi kita akan masuk ke materi yang baru. Boleh dibaca materinya apa? Teks rekon. Yaitu membedakan Fakta, opini, dan juga asumsi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kalian itu diharuskan untuk memahami informasi yang ada pada teks recount dan juga harus bisa membedakan apa perbedaan dari fakta, opini dan juga asumsi yang ada pada teks recount. Nah, ibu mau bertanya dulu nih. Yang pertama, apakah informasi atau berita yang kalian dapatkan dari media sosial itu sudah tentu kebetulannya itu atau benar apa ya? Ya, jadi kualitas dari informasi itu apakah sudah betul? Betul. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui kebenaran dari informasi itu? Dicek. Iya, betul, melakukan tabayun, betul. Masya Allah ya Dayapan. Ya, melakukan tabayun atau melakukan cross check. Nah, terus mengapa penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan fakta, opini dan juga asumsi? Biar nggak ketipu. Betul sekali Latifah. Nah, karena sekarang itu era di mana kita sangat mudah ya untuk mendapatkan informasi. Dari apa? Dari TikTok. Terus dari apa lagi? Instagram. Dari apa lagi? Facebook. Oh, Kak Marisa masih main Facebook ya? Oh, Mama main Facebook. Reddit. Dari apa? Dari Reddit. Ya, dari Reddit. Terus dari Twitter. Iya, BBM. Oh, masih ada ya BBM ya? Oh iya. Jadi banyak sekali ya media yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui mana sih yang sebenarnya fakta, mana sebenarnya yang opini, mana juga yang asumsi agar kita tidak mudah termakan hoax. Betul. Nah, agar kita lebih paham nih apa itu teks recount, boleh dibaca dulu pengertian teks recount-nya bareng-bareng. Teks recount adalah teks cerita ulang yang mengandung kejadian nyata yang bertujuan untuk memberikan informasi eksperimen atau sejarah dan memberikan hiburan kepada pembaca. Betul ya, jadi teks recount itu adalah teks cerita ulang. Nah, karena ini tujuannya ada dua kan ya, memberikan informasi eksperimen atau sejarah dan juga memberikan hiburan. Nah, karena nanti kita akan mempelajari bahwa teks recount itu ada dua. Yang pertama ada teks recount yang berisi fakta berdasarkan hasil eksperimen, dan ada juga teks recount pribadi. Jadi kayak diary gitu, dia menceritakan bagaimana harinya, tetapi kejadian itu memang benar-benar terjadi. Nah, isi dari teks recount itu ada fakta, ada juga opini, ada juga asumsi. Nah, kita harus tahu nih apa perbedaan dari fakta, opini dan juga asumsi. Nah, yang fakta ya, fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi fakta itu bukan kebohongan, tapi fakta itu memang sesuai dengan realita. Nah, ciri-ciri fakta dalam teks nih, Ibu kasih tipsnya biar nanti anak-anak bisa mudah, oh ini fakta nih, yaitu ada angka-angka, ada nama, ada
ada juga peristiwa hari tanggal. Nah, itu tuh adalah salah satu ciri bahwa pernyataan itu adalah fakta. Nah, fakta juga itu bersifat objektif, jadi tidak subjektif. Nah, di pernyataan fakta juga itu ditandai dengan adanya kopula. Ada yang tahu kopula ada apa aja? Adalah merupakan ialah yakni, betul. Jadi kata-kata yang mendeskripsikan. Nah, dalam pernyataan fakta juga itu sering ditambahkan foto, gambar, atau grafik. Nah, itu merupakan salah satu media untuk lebih memperjelas bahwa pernyataan itu adalah sebuah fakta, betul. Nah, kalau opini apa sih, Bu? Nah, kalau opini itu adalah pendapat, ya. Jadi pendapat seseorang. Jadi ini mah bersifat subjektif atau objektif? Subjektif, betul. Nah, opini itu merupakan pandangan pribadi, jadi tidak ada datanya. Nah, sedangkan asumsi apa boleh dibaca bareng-bareng? Dugaan yang berimbas sebagai dasar alasan berpikir karena dianggap benar. Oke, jadi asumsi itu adalah dugaan, tapi dugaannya itu yang bisa dianggap benar. Jadi memang sudah familiar gitu di kalangan masyarakat. Nah, sekarang kita akan menganalisis teks. Ini ada warna apa aja di teksnya? Kuning. Ada warna apa ini? Ungu. Ada warna biru. Nah, kalian harus mengetahui nih, ini yang warna kuning itu masuknya ke fakta atau ke opini atau ke asumsi. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya. Karena ini ganjil ya. Yemima bisa enggak Yemima sama Dea ya duduknya? Oh, sama Sakila. Sakila, Dea berarti sama Yemima sama Sakila ya? Udah bertiga. Iya. Oh iya boleh atuh sok. Itu bertiga aja. Iya udah, ini udah. Silahkan dibaca ya. Waktunya 5 menit. 3 menit sepertinya cukup ya. Aduh, Sakila itu ada warna kuning, warna ungu sama warna biru. Sakila nyebutnya yang ungu pink ya. Bawah apa kan Sakila emang dekat warna pink sama ungu adik kakak. Itu bukan biru, kira mau bola. Baik, sekarang dibaca dulu anak-anak. Nah, setelah dibaca, nanti kalian tentukan. Oh, jadi kesimpulannya yang kuning itu kayaknya opini deh. Yang ungu asumsi atau misalnya yang biru opini. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Ibu. Oke, silakan. Sakila yang warna ungu apa Sakila jawabannya? Opini, Ibu. Opini warna. Betul. Jadi semuanya ya setiap warnanya. Devan kenapa ketawa terus? Ibu yang cuma kayak nggak ada warnanya. Oh, Ya, Ibu ini warna apa? ini warna apa? Ini warna ungu. Bukan Rumah Desa. Bunyi drum. Bukan. BUMDes itu Badan Usaha Milik Desa. Bukan BUMDes itu bukan Rumah Desa atau Mojang, bukan. Ibu tahu gak dia mau jam priangan? Oh, jadi Clarissa tuh Mojang. Mojang gelong. Oke, waktunya 1 menit lagi. Siapa yang sudah selesai? Yang katanya mau tampil, Ibu. Oh, dia tampil kita juga Ini tidak perlu tampil, nanti kalian memberikan pendapat kenapa kalian milih itu fakta, kenapa kalian memilih itu. Ibu kilat. Kila udah makan belum? Oh, Kila nggak kuat puasa ya? Batalin aja Kila, nggak apa-apa. Batalin. Kila lagi sakit mah. Kira mah nangis gak tahu warnanya sih. Ya udah, nggak apa-apa Kila, kalau nggak bisa kan bisa dibantu sama Yumi ya. Aku kan lagi satu. Sombong. Awas kamu. Oke, waktunya habis, sudah selesai. Dadah, Ibu. Siapa yang belum? Gila. Ya. Kita analisis bareng-bareng. Ibu mau bertanya ke kelompoknya Latifah.
disimpulkan semua warna kuning itu Fakta. Kenapa fakta, Latifah? Karena ada MTT. Ada yang tete, iya betul. Karena tadi di ciri-ciri fakta itu ada nama. Nah betul. Terima kasih Latifah dan teman-teman. Nah sekarang yang paragraf kedua yang warna ungu ya itu gak apa-apa nyebut pink juga gak apa-apa. Itu ungu kelompoknya Syakila. Nah Syakila itu warna ungu termasuk apa Syakila? Opini. Kenapa opini? Karena itu belum bisa dibuktikan, Ibu. Iya, jadi itu sebuah pendapat ya. Betul. Tangan untuk yang dibahas sama Syakila, sama untuk Latifah juga tadi ya. Nah sekarang untuk kelompok siapa ya? Daevan. Oh Muzaki sangat semangat ya. Ya silakan Muzaki, yang warna biru di paragraf kedua itu termasuk apa? Konsumsi. Asumsi bukan konsumsi ya. Ingat lagi puasa ya. Jangan Konsumsi. itu apa? Ya betul yang pulau. Speak Indonesian, please. Karena kita sekarang sedang belajar bahasa Indonesia, jadi bahasanya bahasa Indonesia saja ya. Biru. Biru, BIRU, biru. Warna biru. Kenapa itu asumsi Muzaki? Karena tanggapan ikannya kan belum melimpah Bu, jadi terjadi itu teh malu ini perkiraan Bu, kalau misalkan si ikannya banyak terjadi lonjakan pendapatan dan pengambilan yang tepat. Betul, sekali tepuk tangan untuk Muzaki. Nah, karena tadi ada yang berpendapat kuning fakta. Ungu apa ungu? Opini. Biru apa biru? Asumsi. Kita lihat apakah jawaban kalian betul. Dibalik. Konsumsi mana itu? Berarti sudah mengerti tidak ada konsumsi data. Ada juga asumsi. Nah, sekarang mari kita berlatih bersama. Nah, latihannya ada di sini. MBG. Wow. Nah, Ibu akan membagikan LKPD sama ya, mengisinya satu bangku dua gitu ya misinya. Nah, sekarang cara mengisinya bagaimana sih Ibu? Cara mengisinya berikan tanda cetak atau checklist ya pada checklist, bukan cetak ya, bukan cetak gitu. Bukan cetak gitu, checklist gitu ya. Ini ada contohnya pokoknya ya. Centong. Jadi misalnya nih pernyataan satu masuknya ke fakta, opini atau asumsi. Asumsi, checklist di asumsi sampai semua ada 9 pernyataan. Bisa dipahami? Bisa. Perhatikan ya. Kasih. Jangan lupa kasih nama kelompok. Nama kelompoknya harus nama-nama apa ya? Lucu, estetik. Nama makanan. Nama makanan. Nama makanan yang akan dibakar saat buka puasa. Nama mantan itu bisa. Nama mantan bisa. Mantan akan dimakan saat buka puasa. Berarti nama makanan yang akan dimakan Bojot. Oke. Bebas ya, mau makanan mau minuman. Jangan lupa cantumkan identitas kelasnya. Kelas 9 C. Ibu beri waktu 5 menit. Selisih ada sepotong kue bolu di sofa dan terlalu menjawab. Iko kalian pintar. Kalian sudah sangat mengerti ya, sudah paham. Sakila dan Nima sudah paham. Sudah, Ibu. Nah, tinggal 3 ini lagi. Jangan kerja-kerja bisa disilang, Kak. Enggak perlu, tidak perlu. Kemudian ya emang bener. Mendung gelap adalah pertanda Bisa daripada jantan. Bisa jadi netek mental ya Kalian namanya apa? Cedera mungkin tuh bisa. Tebak nama kelompok aku apa? Oke, ini nama kelompoknya apa? Sebuah. Kita mau sebuah nanti buka puasa. Ini apa? Cimol bojot AA. Mau juga ya nanti buka puasa. Ini sekalian rekomendasi gitu buat buka puasa. Sate jebret. Ini makanan legend. Iya, sudah bisa, Bu. Ya, baru legend sate jebret. Sate jebret. Iya. Sate kikil pakai Waktunya 1 serundeng. menit lagi.
Siapa yang masih belum selesai? Sudah ibu. Yang sudah sangat paham ya Tinggal materinya. centang. Bukan centang, tapi checklist ya. Checklist bukan centang ya. Terima SMP lagi. Sudah selesai semuanya? Sudah ibu. Oke, sekarang kita periksa bareng-bareng. Yeay. Nah, nanti boleh dihitung betulnya berapa ya? Ya. Paham semuanya, berarti nilainya berapa kalau betul? 100. Kalau salah satu berapa? 90. Ya. Sekarang kita 9 ibu soalnya ada 9 berarti nggak akan 90 kalau salah. 100 tetap aja. Oh, ya tapi tetap besar ya. Tetap besar. Nah, sekarang boleh dibaca dulu setiap kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ngerti nggak? Ibu. Jadi dibaca dulu. Oh iya. Yang nomor 1 jawabannya apa? Oke, kita lihat jawabannya. Yeay. Yang nomor 2 apa? Kopi. Betul. Yang nomor 3? Yang nomor 4 apa? Asumsi. Jepret. Betul. Yang nomor 5 apa? Fakta. Betul. Faktor. Yang nomor 6 apa? Fakta. Betul. Nomor 7? Asumsi. Betul juga. Yang nomor 8? Fakta. Yang terakhir apa? Opini. Yeay. Semuanya betul semua siapa? Semuanya betul semua. Masya Allah. Berarti kalian sudah paham ya terkait materi ini. Alhamdulillah. Baik, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian karena kalian sudah mengerti sudah? Sudah. Cuma jempol ya kalau sudah mengerti. Nah, Ibu izin menginformasikan terkait tugas. Tugas tidak ada ya? Nah, untuk tugasnya tidak ada, tapi kalian harus baca-baca di buku pegangan kalian untuk materi selanjutnya. Karena selanjutnya kita akan mempelajari pembagian dari teks recount. Karena tadi teks recount ada berapa? Dua. Ada dua. Nanti kita akan mempelajari itu bersama-sama. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kesukaan yang sudah belajar dengan sangat semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi? Cukup. Oke, aman. Terima kasih ya. Cukup sekian dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq